muslimin rahimakumullah, tema saya hari ini yang diberikan oleh panitia adalah bagaimana membangun semangat dakwah. Saya jadi teringat satu ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 105. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, uruslah dirimu sendiri. Selesaikan urusanmu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan menyebabkan engkau sengsara atau mendapat siksa. Idza tadaitum, kalau kalian sudah mendapat petunjuk, kalau kalian sudah benar. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kalian kembali. Artinya semua urusan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka nanti akan dikabarkan kepada kamu apa saja yang sudah kamu lakukan. Artinya disampaikan kepada kita semua apa saja yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Dimintai pertanggungan jawab. Kalau berbuat kebaikan mendapat ganjaran surga, berbuat keburukan mendapat ganjaran neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal ayat tadi banyak sahabat yang merasa muskil, merasa aneh. Kita ini sebagai muslim, setelah kita benar, ada orang sesat di sekeliling kita nggak dapat dosanya. Di banyak ayat lain diperintahkan kita supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Ayat ini kok begini? Sing penting ngurus awake dewek, angger wis bener ya wis ora dosa. Ini ada seorang tabi'in yang bertanya kepada sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani, wahai Abu Sa'labah, saya bingung dengan ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 105, yang suruh urus diri kita, nggak usah peduli dengan lingkungan. Kalau kita sudah benar ya sudah. Ini maksudnya gimana? Untung tabi'in yang tanya ya. Kalau kita sih, alhamdulillah kebenaran. Kalau wis ora dosa ya wis lah. Rasa nyambut gawe gitu ya. Ini beliau bertanya, saya lupa nama tabi'in itu yang bertanya kepada Abu Sa'labah. Ini termuat di tafsir-tafsir Quran tentang surat Al-Ma'idah 105 ini. Kemudian Abu Sa'labah menjawab, ala kulli hal, untung kamu bertanya kepada aku. Aku adalah orang yang bertanya tentang surat ini sama seperti kamu. Bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban Rasulullah, balik tamiruna bil urfi wa tanahau 'anil munkar. Rasulullah kemudian mengatakan, yang dimaksud dengan uruslah dirimu sendiri adalah selesaikan dulu urusanmu. Selesaikan dulu tanggung jawabmu terhadap agama. Balik tamiruna bil urfi, sehingga kalian saling menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf wa tanahau 'anil munkar, sehingga saling mencegah dari kemungkaran. Jadi ayat ini justru ayat yang sangat tegas.
menyuruh kepada kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh yang baik-baik, menyuruh yang ma'ruf-ma'ruf, menghidup-hidupkan yang ma'ruf, yang patut, yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia menurut Islam. Wa tanahu 'anil munkar. Tidak cukup dengan mengajak orang kepada kebaikan, tetapi mengajaknya yang luar biasa. Tanahu 'anil munkar. Kata orang yang ngerti bahasa Arab, tanahu itu artinya saling mencegah. Saya nasehatin saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu semua, harus sampai bapak ibu semua bisa juga mencegah saya kalau saya sampai mau mungkar. Di antara bapak ibu semua saling mencegah dari kemungkaran. Ini artinya ketika kita mengajak kepada kebaikan itu harus maksimal. Sampai yang kita ajak paham betul, mengikuti betul kebaikan yang kita tunjukkan, yaitu al-Islam ini. Wa tanahu 'anil munkar. Karena pahamnya, karena ngertinya, sama-sama mengerti punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita dakwah di tengah-tengah masyarakat, itu tidak cukup ketika masyarakat sudah mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam. Tidak cukup ketika masyarakat sudah bisa sholat. Tidak cukup ketika masyarakat sudah berakhlakul karimah. Tidak cukup ketika masyarakat mengamalkan keislamannya. Berpuasa, berhaji, sedekah, infak. Ada tanggung jawabnya. Tetapi harus berusaha sampai masyarakat itu betul-betul bergerak, semua bergerak menjadi dai-dai yang handal. Tentu di bidangnya masing-masing. Sampai kapan kita tidak berdosa ketika kita berdakwah, ketika kita beragama ini? Dan masih banyak orang yang sesat. Zaman Nabi kan masih banyak juga orang kafir ya. Orang munafik juga banyak. Bahkan zaman Abu Bakar muncul nabi palsu. Suku-suku yang tidak mau lagi melaksanakan perintah agama, zakat. Setelah Nabi nggak ada. Apalagi zaman sekarang. Tentu di tengah kita masih banyak orang-orang sesat. Kita tentu akan berdosa. Keberadaan mereka bisa menyebabkan kita berdosa. Hanya selamanya kita berdosa. Karena selamanya sekeliling kita banyak orang sesat. Kalau kita tidak berdakwah. Hadis Abu Sa'labah al-Khushani tadi mengatakan, Rasulullah mengatakan lanjutannya, wa itamiruna an-nasa bil 'urfi wa tanahu 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhham muta'a wa hawwam muttaba'a wa dunya mu'taratan wa ijaba kullu dhira'in bi ra'yi fa 'alaika bihasatin nafsik wa da'al awam fa inna fi wara'ikum ayyamus sabr al-amilina fihinna kal yamsik alal jamar. Agak panjang ya. Rasulullah mengatakan kamu tidak berdosa hatta idza ra'aita syuham muta'ah. Ketika kalian temui masyarakat memperturutkan kebahilannya. Sudah bahil semua.
Yang kita temui orang-orang yang tidak sudi sedikit pun menginfakkan hartanya di jalan Allah. Syuh ini fauqal bahil. Di atasnya bahil. Pelit. Yang istilah orang sini, wong Banyumas, saya ketemunya di Banyumas. Dosane dijaluk bae ora bakal deweken. Saking bahile, saking pelitnya, dosanya diminta enggak dikasih. Eman dosane, apa maning duite. Idza ra'aita syuham muta'. Yang kedua, wa hawa muttaba'a. Masyarakat mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginan dirinya. Enggak ada yang mau mendengarkan nasihat. Yang penting gue seneng. Yang penting marem. Apa saja puas. Yang penting puas. Puas-puasin duit-duit kita. Tenaga-tenaga saya. Badan-badan saya. Ngapain diatur-atur? Yang diikuti hawa nafsunya. Enggak mau sedikit pun diajak menyisihkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk kebaikan. Asal dia enggak senang ya enggak ikut. Kalau senang baru ikut. Yang ketiga, wa dunya mu'taratan. Masyarakat mengejar-ngejar dunia, hedonis. Hidup ini hanya dunia. Sehingga yang dicari puncak kenikmatan dunia, puncak kepuasan duniawiyah saja. Tidak terbersit sedikit pun bakal ada pembalasan di akhirat. Setelah mati ya kayak kebo, dipendem rampung. Sementara kita manusia kan beda. Setelah mati justru kata Imam Malik, kata Imam sahabat Anas bin Malik, ketika kita mati justru itulah kita mulai memasuki urusan besar. Urusan dunia ini masih kecil. Salah bisa dihapus. Lah kalau sudah mati mau ngapain? Gimana menghapusnya? Kecuali dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali didoakan oleh kaum muslimin. Didoakan oleh anak-anaknya yang soleh. Tapi bagi orang yang dunia mu'taratan, gak ada itu akhirat. Yang ada hanya dunia. Kalau enak ya enak di sini, kalau sengsara di sini. Itu khas pandangan orang kafir. Yang dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW yang sampai ditanyakan oleh seorang Yahudi kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu an, ad-dunya, katanya Rasulullah mengatakan, si Yahudi bertanya, katanya Rasulullah pernah mengatakan, Muhammad pernah mengatakan, ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini penjaranya orang beriman, tetapi surganya orang kafir. Sekarang lihat saja kebalikannya, kata si Yahudi. Dilalah Yahudi miskin, sekeng. Utsman khalifah kaya. Lihat aja. Sekarang saya yang di penjara, kamu yang sedang di surga. Jawaban Sayyidina Utsman luar biasa, tepat sekali. Memang betul Rasulullah mengatakan Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ngomong kecuali dituntun wahyu. Bahwa dunia ini adalah penjaranya orang beriman, tetapi surganya orang kafir. Kamu sangka saya ini ada di surga, kata Sayyidina Utsman. Ketahuilah, sebagai muslim, seberapa banyak saya punya harta, 1 sen pun saya tidak boleh mendapatkan harta itu dan membelanjakannya kecuali di jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bisa menggunakan tenaga saya seenak saya.
Saya tidak bisa menggunakan pikiran saya semau saya. Saya tidak bisa menggunakan kekuasaan saya semau saya. Karena saya ini berada di dalam penjara dunia. Yang semuanya diatur dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun saya punya hak menggunakan kekuasaan saya kecuali yang diridhoi Allah atau diperintahkan. Tidak bisa menggunakan lisan saya kecuali yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sementara kamu sangka sekarang ini di penjara. Kamu ini di surga, ini sudah di surga. Tapi ya surganya orang kafir. Surganya orang kafir maksimal senikmat kenikmatan yang bisa dinikmati di dunia. Kalau kamu sekarang miskin, ya memang kamu bagiannya surga miskin. Karena di akhirat nanti, buat orang-orang seperti kamu, orang-orang kafir, dapatnya ya neraka. Siksa terendah, teringan di neraka adalah bagaikan yang dikatakan Rasulullah, bara api kecil ditempelkan, bara api neraka tertempel di telapak kaki, mendidih ubun-ubunmu. Jadi di sana bukan lebih enak, di sana jauh lebih sengsara buat kamu. Ini surga kamu. Kalau surga kami, nggak ada mata yang pernah melihat, nggak ada telinga yang pernah mendengar, bahkan tidak ada hati yang pernah membayangkan seperti apa indahnya, seperti apa nikmatnya surga. Yang dikatakan Rasulullah, seandainya ada seorang yang hidupnya selamanya sengsara, kemudian dimasukkan ke dalam surga, 1 detik, masuk, keluar lagi, cuma suruh nilik itu, ngelongok, tarik lagi. Ditanya, kata Rasulullah, orang itu ditanya, apakah engkau pernah sengsara? Ini sepanjang hidupnya sengsara. Suruh nengok surga sedetik, tarik lagi. Ditanya apakah pernah sengsara? Niscaya orang itu, kata Rasulullah, akan mengatakan, sungguh saya belum pernah sengsara selamanya. Nengok surga sedetik, wis kelalen sengsara dunia. Begitu juga sebaliknya neraka, yang dimasukkan neraka. Seandainya ada seorang yang selama hidupnya bahagia, selama hidupnya senang, belum pernah ngicipi sengsara, disuruh nengok neraka, nengok sedetik, tarik lagi. Ditanya, apakah pernah merasakan kebahagiaan? Orang itu niscaya akan menjawab, sungguh ya Allah, saya belum pernah merasakan kebahagiaan sedetik pun. Itu sengsaranya orang kafir di akhirat. Wadunya mu'tarotan ya. Jadi kalau ketemunya orang kayak gitu, ya diomongi orang ngerungok nabungan tua, melebut tangan metu kiwa. Wadunya wa'i jabakullu dira'yin bira'yi. Yang keempat, dan tiap orang sudah kagum dengan pikirannya sendiri, kagum dengan pendapatnya sendiri. Wis gumun maring pikirannya dewek. Ya, kalau sudah heran pada pikirannya sendiri, apa mau dengar pikiran orang? Apa mau dengar menasehat? Sama sekali tidak akan mau mendengarkan nasihat. Ya kalau ketemunya 4 golongan seperti itu, terus kita suruh bagaimana? Insya Allah sudah tidak berdosa. Usaha sudah, tapi masyarakatnya naudzubillah, pelit luar biasa. Mengikuti hawa nafsunya, nguber-nguber hawa nafsu, nguber-nguber kesenangan, foya-foya, nguber-nguber dunia, lupa, tidak kenal akhirat. Kemudian yang keempat, gumun, heran pada, sudah terheran-heran dengan pendapatnya sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau kalian ketemu zaman yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, fa'alaika bihasatin nafsik.
silahkan pelihara, silahkan rawat kesolehan dirimu. Wada'al awam, silahkan tinggalkan orang-orang bodoh itu. Kita pergi seperti Nabi Yunus meninggalkan umatnya, boleh. Tapi kalau belum seperti itu, harus berjuang dulu. Tetap dakwah, sebisa-bisa kita. Fa inna fi waraikum ayyamus sabar, kata Rasulullah. Wada'al awam, tinggalkan orang-orang awam. Karena sesungguhnya di belakang kalian masih banyak hari-hari yang membutuhkan kesabaranmu. Orang yang hidup di zaman itu, kata Rasulullah, kalyamsik alal jamar, bagaikan orang yang memegang bara. Memegang agama bagaikan memegang bara. Panas mboten? Kira-kira nyekeli geni niku panas napa mboten? Panas kan ya? Tapi megang agama seperti megang api. Dipegang, kebakar kita, dilepas, mati apinya. Agama ini redup. Islam di kampung kita bisa hilang. Dirawat kayak dobong awake. Ngopeni agama kayak dobong awake. Diculna bubar. Terus pripun? Kata Rasulullah, jangan khawatir. Lil amilina fihinna ajru 50 rajulan. Bagi orang yang tetap berdakwah di zaman itu, berpegang agama dengan baik di zaman itu, kemudian beramal, amal apa saja? Sholat, baca Quran, ngajari alif bata, TPQ, sebisa kita lah. Urun 1000, 2000 gitu ya. Ajru 50 rajulan. Pahalanya bagaikan pahala 50 orang. Para sahabat bertanya, ajruna 50 minhum. Pede kan ya sahabat ya. Sebaik-baik zaman sahabat. Ganjarannya pikiran paling gede. Sahabat tanya, apakah pahala kami yang beramal sama seperti mereka di zaman itu? 50 kali mereka? Rasulullah mengatakan, la bal ajruhum 50 minkum. Pahala mereka yang di zaman sulit seperti itu tetap berdakwah punya pahala 50 kali pahala sahabat yang beramal dengan amal yang sama. Kalau zaman kita susah apa mudah? Tadi sore saya baru Jumatan kedatangan tim PHBI Kelurahan Gerendeng ngobrol. Saya mau cerita juga, lihat fenomena. Ini masjid di tengah komplek kampus. Kalau buka itu 1.300 orang makan bersama di sini, alhamdulillah. 95% kayaknya mahasiswa, apa 90%. Tetapi sekarang ini pinter nih sing mahasiswa, coba ngacung. Yang mahasiswa ngacung coba, pengen tahu berapa? Nah, tuh, ini cuma 1. Sani enggak ada. 2, 3, 4, ya 5%. Kebalikannya. Sekarang mahasiswanya cuma 5%. Saya pikir cuma Masjid Fatimatu Zahra yang kayak gini. Pripun masjid musolane tengen jenengan sami mawon kok paket. Sama saja. Terus pada nang di niku tukang nggih. Enggak tahu ya, yang rame kafe katanya. Apa betul? Yang rame kafe. Jadi musim terawih ini yang rame kafe. Ini zamannya seperti ini. Padahal sebelum pandemi enggak. Terawih ini di sini paling enggak kan 4-5 soft ya, putri 3 soft. 8 soft. Itu udah hari-hari biasa. Separuh lebih mahasiswa. Hari ini seperti ini. Itu generasi pengganti kita yang akan datang. Prihatin mboten? Saya pikir hanya sini. Ternyata sama. Segerendeng. Mungkin sebelahnya Gerendeng Karangwangkal.
Bancar Kembar hampir sama. Inilah generasi muda kita. Siapa yang ngerusak? Kok cepet teman surut? Tantangan besar buat kita untuk dakwah. Dan dakwah ini adalah kewajiban masing-masing diri kita. Dan hanya umat Islam yang seperti itu. Dan ini ada ceritanya. Nurholis Majid, Dr. Nurholis Majid, yang dulu aktif mengkampanyekan sekularisasi Islam tahun 70-an. Beliau termasuk tokoh liberalisasi Islam Indonesia. Setelah kuliah di McGill University, belajar Islam di McGill University, ini universitas milik seminari sekolah calon pastor di Kanada, ya patutlah ya belajar Islamnya di sekolah calon pastor, pulang dari aktivis Islam menjadi seperti itu. Cuma ada satu hal yang menarik, beliau pernah mengatakan, profesor saya itu bercerita, lagi heran dengan fenomena dakwah Islam. Apa? Yang diherankan apa? Kalau di suatu daerah yang kosong dari agama samawi, kemudian datang dakwah bersama, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, sekian puluh tahun kemudian, niscaya masyarakat itu yang Muslim 10 kali lipat dari yang Kristen maupun Katolik. Ini beliau mengamati, profesor itu mengamati di hampir, fenomena ini ada di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dakwah Islam di Indonesia intensif zaman kapan? Mulai kapan? Wali Songo kan ya? Zaman Wali Songo bersamaan dengan datangnya penjajah Portugis. Kan perang di Malaka, perang Jayakarta, Fatahillah, Sunan Gunung Jati. Langsung itu clash. Baru sama-sama dakwah. Mereka dakwah Kristen, Wali Songo dakwah Islam. Hasilnya, sekarang Kristen berapa persen, Islam berapa persen? Betul ya? Padahal di Islam tidak ada lembaga dakwah dunia. Nggak ada kepausan, pausnya nggak ada, yang biayai, yang merencanakan, yang nyekolahkan, nggak ada. Tapi kok hasilnya 10 kali lipat minimal. Kristen sekarang nggak ada 5% di Indonesia. Islam 90%. Sekian kali lipat. Terus gimana? Rahasianya di mana? Nggak ada pendetanya. Kalau di Kristen kan ada yang khusus dakwah di kalangan orang Jawa. Ini pendeta yang di Kaliori, dokter, sebelum datang ke Kaliori sudah belajar yang di Gua Maria, sudah belajar bahasa Jawa, logat Banyumasan. Bayangin, bukan cuma bahasa Indonesia, orang dari Norwegia bisa bahasa Jawa, Banyumasan sebelum ke sini. Tapi hasilnya Gua Maria muncul. Umat Islam ada Gua Maria tergerak. Hasilnya sekarang yang tadinya menjadi pengikut Gua Maria, satpam-satpamnya Gua Maria wakaf buat bikin masjid musola, pada jadi pengurus TPG TPA, mendirikan TPG TPA. Duh, gimana ini? Bukan dokter, nggak ada profesor, tapi kok hasilnya seperti itu? Kenapa? Kata Nurholis Majid, profesor saya ini nggak tahu bahwa semua, kalau mereka punya rohib-rohib, pendeta-pendeta yang khusus berdakwah, yang lain tidak berdakwah. Kalau umat Islam, seluruh umat Islam berdakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun baru ngerti satu ayat. Kalau sudah ngerti ya sampaikan. Sudah bisa sholat, sudah bisa jadi ustadz sholat. Bisa wudhu jadi ustadz wudhu. Sudah bisa hafal Fatihah, ya sudah bisa jadi ustadz Al-Fatihah.
Makanya banyak sekali juru dakwahnya. Ya patut mereka kalah. Nah sekarang tinggal kembali kepada kita. Pengen ganjaran 50 kali lipat sahabat apa enggak? Kalau pengen, jadikan diri kita orang Islam yang sebaik-baiknya. Sebab sebelum berdakwah, kita harus dakwah pada diri kita sendiri. Jangan sampai kena ayat kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kepada orang yang mengajarkan sesuatu yang dia sendiri tidak melaksanakannya. Artinya apa? Jadikan diri kita muslim, minimal ketika kita berjalan orang tahu, oh ini orang Islam. Ketika dagang, oh ini orang Islam. Beda dagangnya orang Islam, jujur. Jalannya orang Islam, jujur. Punya tetangga orang Islam, tidak terganggu kita dari lisan maupun tangannya. Punya tetangga teman orang Islam, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Luar biasa. Ini loh orang Islam. Kekurangan kita sekarang ini apa? Nggak bisa kita dakwah dengan diri kita. Ketika kita jalan, nggak ada orang ngomong isyhadu bi anna muslim. Mau ngomong mau jadi muslim tiru saya, malu dong. Kita nggak seperti orang Islam. Mau dagang seperti saya, jadi murid seperti saya, murid muslim, rakyat muslim seperti saya, penguasa muslim seperti saya, pimpinan muslim seperti saya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum muslim betul. Warnai diri kita dengan Islam, insya Allah otomatis akan mewarnai lingkungan kita dengan keislaman. Dan insya Allah dengan itu kita tidak lalai terhadap kewajiban agama. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua agar menjadi muslim yang baik, muslim yang benar, yang betul-betul bisa melaksanakan tugas Allah ini sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.